Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami mau pakai waktu kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami mau menyimak firman-Mu yang kudus itu. Bantulah kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau ingin beritakan, dan mampukanlah juga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya, supaya senantiasa firman-Mu yang menjadi pedoman pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Kamis 12 Juni 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Abang Inang, teman-teman semua, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita harus sepakat memulai renungan ini berdasarkan statement ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita umpamakan kita punya rahasia, sesuatu yang hendak kita sembunyikan, sekecil apapun itu, atau yang kita anggap itu tidak akan mungkin ada yang tahu, tetapi ketika itu kita anggap apakah Tuhan tahu atau tidak, maka jawabannya jelas bahwa Tuhan adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Semua jelas di hadapan matanya. Dan begitu juga lah tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita umpamakan misalnya hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, tentu Tuhan bisa melihat rekam jejak kita. Misalnya kita hidup di dunia ini 50 tahun lamanya. Selama 50 tahun itu juga lah Tuhan mampu mengetahui bagaimana rekam jejak kita. Apakah kita adalah manusia yang hidup dalam Tuhan atau hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tuhan bisa menilai itu semua dan kita tidak bisa menyangkal. Kalau kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang saleh, bahwa kita adalah orang yang selalu mengutamakan iman, tetapi jika sudut pandang Tuhan mengatakan itu tidak, maka sudut pandang Tuhanlah yang paling tepat. Mungkin itu hanya perasaan kita saja, merasa bahwa diri kita adalah diri yang beriman. Nah, lalu kita coba lagi luaskan diskusi ini tentang soal keselamatan. Pertanyaannya, Mang Inang, apa sih itu keselamatan? Nah, keselamatan itu adalah gabungan dari dua hal, yaitu kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, lalu respons kita akan kasih karunia itu. Saya ulangi lagi, keselamatan adalah gabungan atau kombinasi dari dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu adalah kasih karunia dan ketaatan. Oleh sebab itu, saya ajak kita semua di sini, coba kita cek, coba kita uji, coba kita evaluasi kehidupan kita masing-masing. Sudahkah hidupmu adalah hidup yang menjadi penerima kasih karunia Tuhan? Sudahkah hidupmu menjadi pelaku firman, hidup dalam ketaatan?
Dua pertanyaan inilah yang boleh kita pakai sebagai cermin, sebagai titik berangkat untuk mengevaluasi lagi iman kita di hadapan Tuhan. Apakah saya menjadi bagian orang yang layak diselamatkan atau tidak? Amang Inang, kita harus akui bahwa hidup kita di dunia ini, kita sebagai manusia, hidup kita ini adalah bukan hidup yang sebetulnya kuat. Namun kenapa kita masih bisa bertahan sampai hari ini? Itu karena kita dikuatkan. Kita sebetulnya bukan manusia yang mampu dalam hidup ini, tetapi kita dimampukan. Kita ini lemah. Kita tidak punya modal apapun untuk menjalankan kehidupan ini kalau bukan Tuhan yang menghendaki kasih karunia. Oleh sebab itu, hidup kita pada hari ini pun itu sudah menjadi sebuah bukti bahwa kasih karunia itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Jika kasih karunia itu tidak ada, maka manusia tidak akan berhak untuk selamat, sebaik apapun perbuatan yang dia lakukan. Namun kasih karunia juga akan sia-sia ketika itu tidak kita respons dengan positif. Keselamatan Tuhan itu cuma-cuma tapi tidak percuma. Keselamatan Tuhan itu gratis tapi tidak gratisan. Artinya dia bukan sesuatu yang sepele yang pantas untuk dipermainkan. Oleh karena itu, firman ini mau mengajak kita semua, Amang Inang, supaya kita menjadi pelaku firman yang setia dan penuh dengan ketaatan. Kenapa? Sebab Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Melalui teks ini dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Artinya ketika kita sudah dilayakkan, siapapun yang mau menghalangi kita untuk masuk ke sana, tidak ada satupun yang dapat menghambat. Namun syaratnya adalah kita harus menuruti firman dan tidak menyangkal dia. Oleh sebab itu, Amang Inang, yakinlah, jika kita belajar untuk hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam iman dan takwa kepada Tuhan, kita pasti akan dimampukan melewati begitu banyak badai dalam kehidupan kita. Saya mau tutup renungan ini dengan sebuah kalimat bijak. Begini dia katakan, payungmu tidak menghentikan hujan, tapi payungmu membantumu melewati hujan. Sekali lagi saya katakan, payungmu tidak menghentikan hujan, tapi payungmu membantumu melewati hujan. Kita anggap hidup kita ini di dunia ini seolah kita sedang menghadapi hujan yang amat deras. Lalu kita minta sama Tuhan, Tuhan, tolong hentikan hujan ini. Saya mau berjalan di tengah-tengah dunia ini. Memang Tuhan mungkin tidak menghendaki hujan itu berhenti, namun Tuhan sediakan payung bagimu untuk engkau pakai, memampukan engkau, menemani engkau melewati hujan itu, sehingga engkau sampai pada tujuanmu. Begitu juga dalam hidup ini, tidak ada hidup yang tanpa persoalan, tidak ada hidup yang tanpa ujian, tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Ini semua adalah fakta realita kehidupan. Namun di dalam Tuhan ada jaminan bahwa segala kesulitan itu akan kita kalahkan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah hidup yang senantiasa menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Kami sungguh-sungguh dikuatkan Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Kami butuh penghiburan, kami butuh penyertaan-Mu.
Dan firman ini telah memastikan bahwa kami akan mendapatkan jaminan itu dalam kehidupan kami dari tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sepanjang aktivitas kami hari ini, kami mau firman-Mu sungguh-sungguh menerangi hati dan pikiran kami, supaya apapun yang menjadi tantangan, masalah, dan ujian dalam hidup ini tidak mengganggu fokus kami, tidak mengganggu komitmen kami untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, kami juga membawa dalam doa segala pergumulan kami, supaya kiranya lah Tuhan yang memampukan kami melewati semuanya, sehingga kami bisa tetap menjaga kemurnian iman sampai pada kembalinya Tuhan kembali ke dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.